Dua aktivis permukiman Israel secara ilegal menyeberang ke Suriah pada hari Kamis sebelum akhirnya ditahan dan dipulangkan oleh IDF. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian pelanggaran perbatasan yang semakin sering dilakukan oleh kelompok pinggiran yang bertekad mendirikan permukiman Yahudi di dalam wilayah Suriah Selatan. Pada hari Selasa, 3 pemukim menghabiskan hampir 1 hari penuh sebelum akhirnya ditangkap oleh pasukan Israel. Dikenal sebagai para perintis Bashan, kelompok ini mengatakan bahwa keamanan Israel tidak hanya bergantung pada kehadiran militer, tetapi juga pada komunitas sipil permanen di luar perbatasan saat ini. Para aktivis tersebut telah beberapa kali melintasi wilayah Suriah dalam beberapa bulan terakhir dengan harapan meletakkan dasar bagi pemukiman di masa depan di wilayah yang mereka sebut sebagai bagian dari daerah Bashan dalam Alkitab. Yang penting bagi saya adalah memperjelas bahwa Asyura adalah seorang teroris dan pembantaian yang dia lakukan terhadap Alawi, Druze, dan Kurdi hanya membuktikan bahwa yang dia inginkan adalah datang dan membantai kami. Dan jika tidak ada pemukiman Yahudi di luar garis batas lama, khususnya di wilayah Bashan kami, maka tidak ada pemukiman Yahudi di sana. Kami akan sangat menyesal mendengar hal itu. Semoga saja tidak terjadi penarikan militer di masa depan. Kelompok ini dinamai berdasarkan kerajaan kuno Bashan dalam Alkitab yang membentang di sebagian wilayah selatan Suriah dan Yordania modern. Para anggotanya mengklaim hak historis dan religius atas tanah tersebut dan berpendapat bahwa pemukiman akan memperkuat kendali Israel atas wilayah itu sekaligus menciptakan penyangga terhadap serangan di masa depan. Mereka juga mengaitkan kampanye mereka dengan perlindungan minoritas Druze di Suriah dengan menyerukan apa yang mereka sebut sebagai koridor kemanusiaan yang membentang ke wilayah-wilayah yang dihuni oleh komunitas Druze. Kami tidak akan mundur, tentu saja tidak akan menyerahkan dataran tinggi Golan. Tetapi kami juga tidak akan melepaskan Bashan, termasuk wilayah yang sudah kami kuasai. Kami secara efektif bertindak untuk melindungi komunitas Druze. Koridor kemanusiaan untuk kepentingan mereka harus dibentuk di seluruh distrik Daraa. Seluruh distrik Daraa yang berbatasan dengan Gunung Bashan, tempat komunitas Druze tinggal, harus dibersihkan dari musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita dan sebagai gantinya dipenuhi dengan permukiman Yahudi. Namun, militer Israel berulang kali bergerak untuk menghentikan para aktivis. IDF mengatakan bahwa warga sipil yang menyeberang ke Suriah mengalihkan pasukan dari misi operasional dan menciptakan risiko keamanan yang tidak perlu. Para penyeberang perbatasan telah ditahan dan diserahkan kepada polisi, meskipun kabarnya belum ada dakwaan yang diajukan. Meskipun tetap berada di pinggiran politik, gerakan ini telah menerima dukungan dari beberapa anggota sayap kanan ekstrim dalam koalisi pemerintahan Israel. Untuk saat ini, upaya kelompok tersebut untuk mendirikan pos di dalam Suriah hanya berlangsung singkat. Namun dengan para aktivis yang bersumpah akan kembali, kampanye mereka menimbulkan pertanyaan baru tentang niat jangka panjang Israel di Suriah Selatan. Pada saat Amerika Serikat sedang berupaya menengahi kesepakatan normalisasi antara Israel dan Suriah. Saya ingin beralih sekarang ke analis urusan internasional kami dan Perry yang bersama kami di studio. Seberapa serius kita harus menanggapi gerakan ini? Jelas, ini adalah kelompok marginal. Anda tahu, ini memang kelompok kecil, tapi mereka sangat vokal. Dengar, kalau saya Iran. Saya akan membayar sejumlah agen di Israel. Atau pedagang, atau orang-orang bodoh untuk melakukan ini. Dan untuk membenarkan, dengan melakukan hal itu, kekhawatiran di seluruh dunia yang sebenarnya saya dengar, kemanapun saya pergi, bahwa Israel itu ekspansionis dan berusaha mengambil alih wilayah manapun yang bisa diambilnya di Suriah dan Lebanon. Dan omong-omong, ini adalah dua negara, terutama Lebanon, yang dengannya Israel bermimpi suatu hari memiliki perjanjian damai, atau setidaknya perjanjian pertahanan. Benar. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ini menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Pemerintah tidak mendorongnya, tetapi beberapa menteri di pemerintahan secara pasif mendorongnya. Bahkan mungkin tidak sepenuhnya pasif. Dan mereka tidak mendapatkan hukuman berat. Setiap orang Israel yang secara ilegal berada di Suriah, atau mungkin Lebanon, harus segera ditangkap, dimasukkan ke dalam truk, dikembalikan ke Israel, dan dituntut seberat-beratnya sesuai hukum. Itu saja yang bisa saya lakukan. Benar. Dan jika koalisi saat ini terpilih kembali pada 27 Oktober, saya khawatir kita akan semakin sering mendengar hal seperti ini. Bukan sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai fanatisme gila yang diabaikan pemerintah. Atau mungkin di sana-sini, memungkinkan. Dan itu tidak lain hanyalah kerugian. Ini adalah kerugian bersih bagi negara Israel dalam segala hal yang bisa dibayangkan, termasuk jika
Jangan sampai Israel berusaha mengambil alih wilayah-wilayah ini. Anda akan menghadapi masalah demografi lain, karena wilayah itu penuh dengan orang Suriah. Dan bagaimana dengan gagasan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis? Maksud saya sangat merugikan melihat gambar-gambar ini, jelas sekali. Anda tahu, meskipun Anda dan saya tahu bahwa ini adalah kelompok ekstremis kecil di pinggiran, gambar-gambar itu jelas sudah menjadi viral. Itu sama saja memberikan propaganda kepada musuh.